Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Jariah dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Di video kali ini, tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas saya dan video saya ini akan membahas tentang neuron atau sistem saraf. Sel saraf atau neuron adalah sel yang mengantarkan rangsangan dari panca indera ke otak atau sebaliknya. Sel saraf atau biasa disebut dengan neuron juga bertanggung jawab atas gerak dan refleks. Neuron-neuron tersebut akan membentuk sel saraf pada manusia. Sel saraf ini berbeda dengan sel-sel lainnya karena pada sel-sel pada umumnya karena terdapat neurit sehingga sel saraf terlihat seperti memiliki ekor. Sel saraf terdiri dari bagian-bagian yang umumnya terdapat pada sel hewan dan beberapa bagian lainnya. Neuron memiliki spesialisasi bagian sel seperti akson dan dendrit yang membantu mereka menerima dan Neuron memiliki spesialisasi bagian sel seperti akson dan dendrit yang membantu mereka menerima dan mengirim informasi. Ketika bagian dari sistem saraf pusat menderita kanker, maka tidak dapat menghasilkan neuron baru atau regenerasi akson baru untuk neuron yang rusak. Tidak ada pengobatan yang dapat membantu memulihkan fungsi saraf setelah cedera pada sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan sistem saraf perifer terdiri dari saraf yang membantu menghubungkan sel saraf pusat ke masing-masing ke setiap bagian dari tubuh. Sebuah neuron ialah sel khusus yang mampu mentransferkan impuls elektrokimia tersebut Mereka tidak mengalami pembelahan sel. Untuk diameter sel tubuh neuron dapat bervariasi 4 hingga 100 mikrometer. Untuk dapat memahami berbagai jenis dan fungsi neuron, maka untuk itu perlu untuk dapat mengetahui strukturnya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan tentang fungsi berikut ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan sistem saraf. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan bagian-bagian pada neuron. Yang pertama, dendrit. Dendrit merupakan percabangan dari badan sel saraf yang berupa tonjolan sitoplasma yang pendek dan bercabang-cabang. Fungsi dendrit ialah untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Yang kedua yakni badan sel. Badan sel merupakan bagian utama dari sel saraf yang mengandung bagian-bagian yang umumnya dimiliki oleh sel hewan. Di dalam badan sel tersebut sitoplasma, nucleus atau inti sel, dan nucleolus atau anak inti sel. Fungsi badan sel ialah untuk menerima rangsangan dan dendrit untuk meneruskan ke akson. Yang ketiga, yakni inti sel atau nucleus. Inti
Sel ini ialah sel saraf yang berfungsi. Yang ketiga yakni necklace atau inti sel. Nah, inti sel ini adalah saraf yang berfungsi untuk mendapat. Yang ketiga yakni fungsi. Yang ketiga yakni necklace atau inti sel atau badan sel ya. Badan sel atau inti sel adalah sel yang berfungsi sebagai pengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Di dalam inti sel juga terdapat kromosom. Di dalam inti sel juga terdapat kromosom dan DNA yang berfungsi untuk mengatur sifat dan keturunan dari sel tersebut. Mungkin hanya sampai di sini pembahasan kita dan pemahaman saya ya dari neuron atau bagian sel. Apabila ada salah kata dan salah apabila ada salah kata dan salah pengucapan, karena saya juga masih pemula ya. Mohon dimaklumi ya. Mohon dimaklumi. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, maka mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.